Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefania Lamengkong, kelas A5 Keperawatan, semester 1, program studi S1 Keperawatan, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas mengenai terobosan keperawatan di masa yang akan datang untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Afford Wongkar, sarjana keperawatan magister kesehatan. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi keperawatan, yang kedua keperawatan di masa yang akan datang, ketiga cara menyikapi dan bagaimana prospek perawat di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu definisi keperawatan. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 1992. Menurut Effendi pada tahun 1995, perawat adalah pelayanan esensial yang diberikan oleh perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan yang diberikan adalah upaya mencapai derajat kesehatan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan menggunakan proses keperawatan. Proses keperawatan yaitu yang pertama pengkajian, kedua diagnosa, ketiga intervensi, keempat implementasi, kelima evaluasi, dan yang terakhir dokumentasi. Selanjutnya keperawatan di masa yang akan datang. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di segala bidang, termasuk bidang kesehatan, peningkatan status ekonomi masyarakat, peningkatan perhatian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan, mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya hidup sehat dan melahirkan tuntunan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pergeseran akan fenomena tersebut telah mengubah sifat pelayanan keperawatan dari pelayanan vokasional yang hanya berdasarkan keterampilan belaka kepada pelayanan profesional yang berpijak pada penguasaan iptek keperawatan dan spesialisasi dalam pelayanan keperawatan. Selanjutnya, cara menyikapi dan bagaimana prospek perawat di masa yang akan datang. Yang pertama, meningkatkan jenjang pendidikan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang pengakuan perawat dilihat dari sudut pandang jenjang pendidikan. Disebutkan ada dua jenis perawat, yaitu perawat vokasional dan perawat profesional. Perawat vokasional adalah seorang perawat yang dinyatakan lulus dan menempuh pendidikan diploma keperawatan. Dan perawat profesional adalah seorang yang sudah menempuh pendidikan S1 atau sarjana dan profesi atau nurse, S2 atau magister, dan spesialis atau KMB, maternitas, komunitas jiwa, anak, dan S3 yaitu doktoral. Dengan demikian, dinilai perlu adanya peningkatan kompetensi perawat, terutama bagi perawat vokasional yang masih memiliki latar pendidikan diploma keperawatan. Namun pun begitu, apabila secara formal, upaya ini masih memiliki kendala terkait dengan biaya dan institusi penyelenggara ahli jenjang yang masih belum merata di setiap daerah, maka kesadaran dan motivasi yang tinggi bagi perawat vokasional sangat diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan keperawatan berkelanjutan seperti pelatihan workshop, seminar, dan lain-lain di bawah pengawasan organisasi profesi khususnya di bidang diklat. Kedua, updating kajian body of knowledge dan standar kompetensi perawat. Ilmu pengetahuan semakin hari semakin berkembang. Kalau kita amati seperti teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat, seakan menuntut profesi keperawatan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama insan keperawatan, mulai dari organisasi keperawatan, asosiasi keperawatan, himpunan kelompok atau keilmuan keperawatan, institusi pendidikan, dan juga pelayanan keperawatan. Bahkan calon-calon perawat yang masih menempuh pendidikannya. Untuk itu, mulai dari sekarang, baiknya kita harus pandai-pandai membaca market signal terkait dengan kebutuhan stakeholder agar kita bisa bersama-sama menyiapkannya. Dengan demikian, kita sebagai bagian dari profesi kesehatan turut berkembang bersama dan tidak akan ketinggalan. Dan pada akhirnya,
harapan akan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan dapat tercapai. Pun pengakuan masyarakat terhadap profesi keperawatan juga terwujud. Yang ketiga, praktik keperawatan dan standar asuhan keperawatan. Pendidikan dan pelayanan keperawatan merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Pendidikan yang berkualitas dan pelayanan profesional akan dapat menghasilkan standar operasional prosedur yang digunakan sebagai indikator standar asuhan keperawatan. Permasalahannya adalah masih sangatlah beragam SOP di tatanan pelayanan keperawatan di Indonesia. Tentu hal ini tidak terlepas dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kondisi ini. Sekali lagi, bahwa pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan yang berkualitas merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki payung hukum, yakni Undang-Undang Keperawatan, dan beberapa peraturan perundangan pendukung lainnya. Namun, perjalanan pelayanan keperawatan masihlah panjang, karena perlu penataan yang benar dan sungguh-sungguh agar tidak merugikan semua pihak. Yang keempat yaitu prospek dan peluang kerja perawat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dan kesenjangan antara supply demand perawat. Banyaknya institusi pendidikan yang akan menghasilkan lulusan keperawatan belumlah sepenuhnya dapat terserap dan tersebar di pelayanan kesehatan. Maka dari itu, perlunya suatu terobosan terkait dengan tempat bekerja bagi lulusan perawat yang belum terserap. Apakah itu? Bekerja di luar negeri, ya. Karena di beberapa negara kebutuhan akan perawat masih cukup menjanjikan. Bagaimana mewujudkannya? Yang pertama, meningkatkan kompetensi, mengingat organisasi profesi di luar negeri pun menuntut kita sebagai perawat mampu memenuhi dan memberikan pelayanan keperawatan sesuai yang diharapkan. Kedua, peningkatan kemampuan berbahasa asing. Ini sudah menjadi keharusan bagi perawat yang akan bekerja di luar negeri. Kesimpulan, keperawatan merupakan sebuah ilmu dan profesi yang memberikan pelayanan kesehatan guna untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Keperawatan sudah ada sejak manusia itu ada dan hingga saat ini. Sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia tidak hanya berlangsung di tatanan praktik, namun juga di dunia pendidikan keperawatan. Pendidikan keperawatan memberi pengaruh besar terhadap kualitas layanan keperawatan. Karenanya, perawat harus terus meningkatkan kompetensi dirinya, salah satunya melalui pendidikan keperawatan yang berkelanjutan. Demikianlah materi yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan atau menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.